Kasus kopi sianida yang terjadi pada tahun 2016 silam sempat menghebohkan publik tanah air. Korban Wayan Mirna Salihin tewas setelah meminum es kopi Vietnam bersama dua temannya, Jessica Kumala Wongso dan Hani, di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat 6 Januari 2016. Es kopi Vietnam itu dipesan oleh Jessica Wongso yang datang lebih dulu ke lokasi. Merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, melapor ke polisi. Polisi meminta persetujuan untuk autopsi, namun keluarga Mirna keberatan. Penyidik akhirnya hanya mengambil sampel tubuh Mirna, bukan autopsi menyeluruh. Polisi menyimpulkan Mirna tewas diracun karena ditemukan 3,75 mg sianida di lambungnya. Setelah memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica diduga menaruh racun sianida dalam es kopi Vietnam yang diminum Mirna. Butuh 32 kali persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pada 27 Oktober 2016. Hakim memutuskan Jessica bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Dalam wawancara beberapa waktu lalu, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyatakan akan kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Saksi, karena hakim mengumpulkan semua saksi yang di Oliver pada waktu itu. Dia suruh semacam seakan-akan dilakukan semacam rekonstruksi. Walaupun itu nggak lazim, tapi oke lah. Akhirnya saya ambil spekulasi begini. Saya tanya satu persatu seluruh saksi itu, boleh dibuka filmnya. 21 orang atau 15 orang saya lupa. Saya sebenarnya nggak berani, karena sekali saya salah, mati saya. KO. Saya tanya, apakah kalian semua yang ada di sini pernah melihat bahwa Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas? Kalian kan ada di sini. Saya tanya satu, kamu pernah? Tidak. Kamu pernah? Tidak. Semuanya mengatakan tidak. Coba Pak Karni, kalau satu aja mengatakan, ya pernah saya lihat, selesai. Tapi itu suatu pertarungan waktu itu insting aja. Sebenarnya itu suatu perbuatan yang spekulatif banget. Iya, sangat spekulatif. Tapi saya lakukan. Tuhan menolong, dia mengatakan tidak ada. Jessica sempat mengajukan upaya banding hingga kasasi, namun seluruhnya ditolak pengadilan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kemarin terpidana kasus kopi sianida yaitu Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani 8 dari 20 tahun vonis penjaranya. Jessica pun dijemput pihak pengacara dan keluarganya dari Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta. Hari ini, narapidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi dinyatakan bebas bersyarat. Jessica keluar dari Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Senyum sumringah jelas tergambar di wajahnya. Jessica sempat melambaikan tangan kepada awak media yang berada di sekitar lapas, namun tak memberikan pernyataan. Woi, ambruk, woi. Woi, tembak. Pagernya jatuh, woi. Bang, Pak Jes, bentar. Keluar sebentar, bisa nggak? Usai keluar dari lapas, Jessica menuju ke Kejari Jakarta Timur dan Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur untuk keperluan administrasi. Karena bebas bersyarat, Jessica tetap harus lapor ke lapas secara berkala hingga 2032. Tim kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan dan Hidayat Bostam mendampingi Jessica. Sudah diserah terimakan tadi, dan dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi
orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini pembebasan bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas. Nanti teman-teman wartawan kesimpulannya selama ini. Nanti kita kumpul lagi ya untuk bicara lebih lanjut. Terima kasih. Perasaannya gimana? Perasaannya sih ya. Kasus kopi sianida sempat menghebohkan tanah air pada awal tahun 2016. Wayan Mirna Salihin tewas setelah menyeruput segelas es kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 6 Januari 2016. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai pelaku dan divonis 20 tahun penjara. Setelah 8 tahun menjalani masa hukuman, Jessica dinyatakan bebas bersyarat. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini Jessica Wongso masih belum percaya bahwa dirinya ini bisa bebas dari jeruji besi penjara Pondok Bambu. Selama 8,5 tahun ia tak menghirup udara bebas. Kini Jessica kebingungan mendapati putusan bahwa dirinya tidak lagi harus menginap di jeruji besi. Ya, mantan terpidana kasus kopi bersianida tahun 2016 silam itu mengaku tak menyimpan rasa dendam pada siapapun. Ia telah memaafkan dan berdamai dengan keadaan. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian di diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. I still have no idea what to do at the moment because I just got released from prison and I have no plan yet. But I'll let you know. No at all. No. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Ya, terima kasih. Akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal-hal lebih baik lagi daripada yang lalu. Ya, sementara itu pemirsa, rumah dari Jessica Kumala Wongso di perumahan Geraha Sunter Pratama, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin siang ini nampak sepi. Ya, kabar bebas bersyaratnya Jessica Kumala Wongso dari Lapas Pondok Bambu ditanggapi positif oleh sejumlah tetangganya di perumahan Geraha Sunter Pratama, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wiwi, tetangga dekat Jessica, berharap Jessica dapat segera kembali untuk bisa berinteraksi di lingkungan rumahnya. Bahkan beberapa tetangga Jessica meyakini Jessica tidak bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Penilaian pembinaan narapidana dengan total mendapat revisi ke Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur.
Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terbaru Jessica Kumala Wongso di rumahnya saat ini pasca bebas bersyarat, sudah ada rekan kami Alvin Syaputra yang akan mengabarkan untuk Anda. Alvin, saat ini ada kegiatan apa di rumah Jessica saat ini? Ya baik, Ana, Celia dan juga pemirsa, memang benar pada kemarin pada tanggal 18 Agustus 2024 terpidana dari kasus kematian dari Mirna yaitu Jessica Kumala Wongso memang dinyatakan bebas bersyarat pada kemarin bertepatan di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Memang Jessica sendiri bebas pada pukul 9.45 pagi dan juga setelah dinyatakan bebas untuk Jessica sendiri memang masih belum ada kegiatan di rumahnya yang bertepatan di Sunter, Jakarta Utara. Memang di tempat saya mengabarkan pemirsa, inilah kondisi dari rumah Jessica Kumala Wongso. Inilah rumah yang berada di Komplek Geraha Sunter Pratama, Jakarta Utara. Memang dari rumah Jessica saat ini sepi dan tidak adanya aktivitas. Kami juga melihat dari lampu rumahnya yang saat ini masih menyala, pertanda di rumah tidak ada orang. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada pihak dari satpam ataupun security di rumah Jessica Kumala Wongso ini, namun tadi pihak dari security mengatakan bahwa tidak adanya keluarga ataupun Jessica di kediaman yang berada di daerah Sunter ini. Memang tidak ada juga aktivitas dari keluarga ataupun kerabat yang datang di rumah Jessica Kumala Wongso ini. Memang di tempat saya mengabarkan ini kami akan menanyakan terkait keadaan rumah dan juga keluarga Jessica Kumala Wongso kepada tetangga yang berada di sebelah rumah Jessica Kumala Wongso. Halo Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Leong. Pak Leong ya. Pak, ini untuk kondisi rumah Jessica emang kosong atau ada orang di dalam Pak? Kosong. Kosong ya. Kosong. Itu kosongnya dari kapan Pak? Kemarin kali ya. Lupa saya, soalnya nggak di depan terus. Di depan terus ya. Tapi Bapak kapan ketemu dengan orang tuanya dari Jessica Pak? Kapan terakhir kali? Kemarin kayaknya ya. Kemarin ketemu. Dan itu pas kemarin ketemu saat di jam berapa tuh Pak? Ketemu dengan keluarganya Jessica? Siang ya. Siang ya. Itu Bapak ada yang disampaikan nggak sih Pak dengan keluarganya Jessica dari orang tua ataupun dari Jessica sendiri? Enggak ada. Ya, cuman Bapak dengan Jessica itu sangat dekat atau gimana Pak? Ya biasa aja. Tapi dengar kabarnya Jessica bebas gimana nih Pak dengan kabarnya? Ya seneng lah, tetangga soalnya. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Ya baik pemirsa, itulah tanggapan dari tetangga sebelah rumah dari Jessica Kumala Wongso. Memang menurut tetangga rumah dari Jessica ini kosong dan tidak adanya aktivitas apapun pada hari ini. Nantinya kami akan terus mengupdate kepada untuk terkait dari rumah Jessica Kumala Wongso ini. Demikian, kembalikan ke studio Ana dan Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Saputra dari kediaman Jessica Kumala Wongso. Selamat bertugas kembali, Alvin. Ya pemirsa, informasi lainnya untuk Anda. Ini Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto ini bertemu dengan dua atlet Indonesia peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 didampingi Chef de Mission Anindya Novian Bakri. Ya, pertemuan tersebut ini terjadi di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Siap Bapak. Pada momen pertemuan yang berlangsung hangat, Prabowo sempat berbincang singkat dengan kedua atlet berprestasi Indonesia, Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah. Pada gelaran Olimpiade Paris 2024, Fedrik berhasil meraih medali emas di cabang panjat tebing nomor speed putra. Sementara Rizky sukses membawa pulang medali emas di cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg putra. Dalam pertemuan yang juga didampingi oleh Chef the Mission kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2024 Paris, Anindya Novian Bakri, Prabowo sempat menyebut bahwa raihan prestasi Fedrik dan Rizky merupakan buah atas kerja keras mereka dalam berlatih selama ini. Fedrik dan Rizky pun menyampaikan ucapan terima kasih atas respon positif dan apresiasi yang diberikan Prabowo kepada mereka.
para atlet, dan CDM Anindya Bakri mengabadikan pertemuan itu dengan bersuah foto bersama Prabowo. Presiden RI terpilih tersebut bahkan memegang medali emas yang diraih oleh Fredrik dan Rizky saat berfoto. Prabowo kemudian memberikan Fredrik dan Rizky masing-masing satu buah pin sebagai bentuk cindera mata. Tim TV One mengabarkan. Siap, Bapak. Pemirsa, batal dinikahi. Seorang TKW ini merobohkan rumah kekasihnya di Pati. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan untuk Anda bersama Ana dan Celia. Inilah video amatir usai rumah salah seorang pria di Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati dirobohkan mantan kekasihnya. Kejadian berawal saat Karsidi merasa dihianati oleh kekasihnya yang bernama Sumadi. Karsidi bersedia mentransfer uang setiap bulan kepada Sumadi hingga 250 juta rupiah karena mereka berdua telah melangsungkan pernikahan siri dan dijanjikan akan dinikahi secara resmi. Namun Karsidi harus kembali kecewa usai Sumadi memilih menikahi wanita lain. Sebagai kepala desa, mungkin ada tamu antara jam 9 dan jam 10 lah, kurang lebih jam 9 lebih lah. Malam, Pak ya? Malam ada tamu dari katanya dari Solo nih. Solo. Dari Solo minta stempel, ini distempel dengan saya. Karena belum saya stempel, saya baca. Karena saya baca nek bawah Mbak Karsini ini istri Sumadi. Saya tanya, "Loh kamu kok istrinya itu punya surat, Mbak?" Enggak. Enggak punya, Mbak. Saya Mbak, saya itu siri, jangan katakan siri loh, Mbak. Siri itu barang sama. Setelah dimediasi oleh pihak pemerintah desa Tertek, akhirnya disepakati rumah milik Sumadi tersebut dirobohkan setelah Sumadi tidak menyanggupi pengembalian uang kepada Karsidi. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lengkapnya kami ajak Anda bergabung dengan Ibu Karsini dari lokasi tenaga kerja wanita yang merobohkan rumah kekasihnya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Karsini. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Bu Karsini, kami ingin tahu betul Bu, setelah kesepakatan akhirnya merobohkan sebuah rumah yang merupakan rumah kekasih Ibu. Itu ceritanya seperti apa Ibu? Ya, setelah mediasi yang panjang juga, mungkin 1 sampai 2 jam, ya mereka tidak mau mengganti rugi apa yang kami minta. Dan hasil kesepakatan rumah kita robohkan gitu. Oke, Ibu Karsini, ini memang uangnya untuk membangun rumah tersebut benar semuanya uang Ibu. Jumlahnya berapa Bu? Kurang lebih 250 juta. Oke, Bu Karsini, ini memang di awalnya itu perjanjiannya seperti apa hingga akhirnya Ibu mengirimkan uang sebesar 250 juta untuk membangun rumah ini. Bagaimana Bu cerita awalnya? 4 tahun yang lalu aku pulang cuti dari Dubai, itu ketemu dan menikah siri. Nikah secara agama. Terus Ibu jadi aku sudah menikah berangkat lagi ke agama. Iya, udah menikah secara agama. Terus aku balik lagi kerja ke luar negeri. 4 bulan, 5 bulan aku nggak bisa ngirim duit, nggak bisa ngirim uang, marah-marah. Terus ya terjadi percekcokan dan dia memilih untuk memutuskan hubungan. Oke, Ibu ini memutuskan hubungan secara sepihak ini apakah mempunyai wanita lain atau seperti apa Bu? Dia mungkin udah punya wanita lain karena dia udah punya keputusan kayak gitu. Mungkin 6 bulan kemudian dia udah aku dapat kabar dari para tetangga, dia udah nikah secara resmi dengan wanita lain. Oke, artinya setelah ditinggal dengan kasihnya begitu, Ibu akhirnya bermediasi begitu. Nah Ibu, kalau 250 juta ini kan jumlah yang tidak sedikit. Ini berapa lama Bu mengirimkan uang dengan jumlah segitu? Apakah kemudian sekaligus 250 juta atau seperti apa?
per bulan. Tiap aku menerima gaji, semuanya harus dikirim ke dia gitu. Per bulannya mungkin sekitar kurang lebih 6 jutaan. Oke, setiap bulannya begitu ya Bu ya. Tapi Bu, setelah tadi kan Ibu Iya. sempat bercerita ini selama 5 bulan di sana, ketika kembali lagi ini sempat tidak mengirimkan uang, kemudian marah kekasihnya seperti itu. Ibu sempat kayak menjelaskan tidak kepada kekasihnya kondisinya saat itu seperti apa? Iya, aku udah menjelaskan karena ini apa namanya? Aku di rumah 5 bulan itu, aku sebelum berangkat lagi itu aku ada hutang dengan teman saya. Harus nyaur hutang dulu selama 5 bulan itu udah penjelasan panjang lebar, tapi dia nggak mau nerima, katanya yang nggak nurut sama aku lah, yang apalah gitu. Oke. Bu Karsini, mediasi seperti apa yang kemudian dilakukan hingga akhirnya rumahnya ini berhasil dirobohkan begitu? Artinya tidak ada tuntutan lain? Nggak ada tuntutan lain. Pertama itu ya udah mediasi, aku udah cuman minta uang kembali 100 juta. Itu pun nggak secara kontan, boleh dikredit, misalnya 1 bulan mampunya berapa, 3 juta atau 4 juta gitu kan. Tapi dia tetap kekeh nggak mau ganti rugi gitu. Terus aku bilang gitu ya, kalau udah nggak mau ganti rugi ya rumah aku robohkan kan gitu. Terus dia bilang kalau mau dirobohkan ya robohkan saja gitu. Oh, tapi itu tanah punya siapa Bu, tanah rumahnya? Punya warisan dari orang tua Sumadi. Oke, Ibu, ini berarti kalau misalnya rumah dirobohkan seperti ini, Bu, ini artinya tidak ganti rugi lagi gitu ke Ibu, seperti itu, Bu? Sudah selesai, Tidak. begitu? Tapi apa yang bisa aku bawa ya udah selesai. Oke. Setelah rumah roboh udah selesai, nggak ada tuntutan lagi. Baik. Terima kasih Ibu Karsini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang membagikan cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Kasus kematian mahasiswi anestesi Fakultas Kedokteran Undip Semarang, Dr. Aulia Risma Lestari, banyak mendapat sorotan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan diam-diam mendatangi ayahanda almarhumah Muhammad Fakhuri yang tengah menjalani perawatan di RSUD Kardina, Kota Tegal. Ayahanda almarhumah Dr. Aulia dilarikan ke ICU RSUD Kardina pasca pemakaman Aulia Selasa pekan lalu. Oleh Menteri Kesehatan, ayahanda Aulia dirujuk ke RSCM guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Sementara itu, tim investigasi Kemenkes juga telah mendatangi pihak keluarga di Kota Tegal untuk meminta data-data yang diperlukan dalam proses investigasi. Namun, kuasa hukum tidak menyebut data apa saja yang telah mereka berikan. Alhamdulillah, kami ternyata tiba-tiba mendapat kunjungan secara langsung oleh Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kapan, Mbak? Tadi kurang lebih pukul 2 siang. Nah, beliau hadir cengkramai layaknya orang mengunjungi orang sakit, ya, terus menanyakan terkait keluhan dan seperti apa. Alhamdulillah, Bapak Menteri merespon dengan bapaknya almarhumah itu dirujuk ke RSCM. Berbarengan dengan Bapak Menteri, ada tim investigasi terkait untuk menangani terkait yang viral di media sosial. Nah, tadi kesini kami sudah menyerahkan data-data yang diperlukan beliau. Sebelumnya, menurut kuasa hukum, pihak Polrestabes Semarang juga telah mendatangi pihak keluarga meminta keterangan guna penyelidikan terkait kematian almarhumah mahasiswa anestesi Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Dari Kota Tegal, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, polisi dan tim investigasi dan
Terus menyelidiki kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari yang diduga dipicu perundungan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Benarkah kematian Aulia karena perundungan atau lantaran penyakit yang dideritanya? Untuk mendalaminya, kita sudah terhubung bersama dengan Pak Susianto, ini kuasa hukum dari almarhumah Aulia. Selamat siang, Pak. Mbak. Susianto, ini Menteri Kesehatan mendatangi keluarga. Apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Menkes kepada keluarga? Terkait Pak Menkes kunjungan ke keluarga itu murni untuk menyampaikan belasungkawa. Selain itu juga menjenguk ayah almarhumah yang waktu dimakamkan itu ternyata jatuh sakit dan dimasukkan ke ruang ICU. Seperti itu, Mbak. Nah, di samping itu juga ada tim investigasi dari Kementerian Kesehatan seperti itu terkait menyikapi berita viral yang ada di media sosial ini. Oke, baik. Untuk indikasi tindakan perundungan dalam kasus kematian Aulia ini apa sudah diselidiki atau keluarga tahu sesuatu, Pak? Terkait hal-hal yang mengarah ke situ, terkait data-data baik chat ataupun data yang disebut kemarin yang viral itu sudah intinya dari pihak investigasi dari Polrestabes Semarang sudah mendatangi ke kita, termasuk dari pihak tim investigasi Kementerian Kesehatan juga sudah langsung ke kita. Intinya terkait data-data yang mereka perlukan kita support, bantu untuk biar permasalahan ini terang benderang seperti itu. Oke, Pak, tapi kalau dari pihak Universitas Diponegoro, apakah sudah menghubungi pihak keluarga perihal adanya perundungan yang terjadi kepada almarhumah Aulia ini? Yang saya tahu, setelah saya mendapatkan kuasa, belum ada yang menghubungi pihak kita, ke pihak penasihat hukum ataupun kuasa hukum. Gitu. Setelah saya mendapatkan kuasa, belum ada. Termasuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi itu juga belum ada yang merapat kita. Yang merapat itu baru dari Polrestabes Semarang sama dari pihak tim investigasi Kemenkes, seperti itu, Mbak. Oke, Pak Susianto, di media sosial beredar tulisan tangan yang diduga ditulis oleh almarhum Aulia, begitu ya. Dengan kebenaran surat ini, apakah keluarga sudah tahu, pernahkah cerita mengenai adanya perundungan, atau mungkin bisa dijelaskan mengenai surat yang beredar ini? Terkait hal-hal yang mengenai seperti itu, nanti kita akan sampaikan langsung kepada tim investigasi, yaitu gabungan antara pihak Polrestabes Semarang dan Kemenkes, tim investigasinya. Katanya sih, saya dengar-dengar di berita katanya dari Kemendikbud Riset katanya ada tim, cuman kami belum bertemu seperti itu. Karena untuk kaitannya itu tulisan benar almarhumah atau bukan, kan itu perlu pendalaman terkait dengan lidik seperti itu. Itu kewenangan dari pihak berwajib seperti itu. Dan harapan kami setelah permasalahan ini viral, kami minta dari perlindungan khususnya keluarga dari pihak langsung Pak Kapolri, dalam hal ini Pak Listio Sigit seperti itu. Oke, Pak Susianto, tapi kami ingin tahu apakah ada kemiripan tulisan tangan di surat tersebut dan tulisan tangan Aulia, karena mungkin saja keluarga tahu, Pak, untuk hal seperti itu. Terkait itu masuknya sudah masuk lidik ya, Mbak. Bukan kewenangan kami untuk menyampaikan di Nuwun Sewu, di media sosial. Karena takutnya itu menjadi berita yang blunder, bertentangan dengan apa yang menjadi haknya beliau-beliau tim investigasi, seperti itu. Oke, baik Pak. Pak, mengenai perundungan yang dialami oleh almarhumah Aulia ini, apakah sempat menceritakan kepada keluarga, mungkin ayah atau ibunya mengenai hal tersebut, Pak? Terkait itu sudah kemarin malam, kurang lebih antara jam 5 sampai jam 8 malam itu kami sudah menyampaikan apa yang diminta keterangan oleh tim investigasi dari Kemenkes, Mbak, seperti itu. Ada atau tidaknya itu mereka yang lebih berhak menyimpulkan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Susianto sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami harap kasus ini lekas selesai begitu dengan keadilan yang berada di pihak keluarga. Terima kasih, selamat siang. Ya, pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang.
Inilah video rekaman warga yang memperlihatkan detik-detik saat lomba panjat pinang yang digelar di Dukuh Cikuning, Desa Terlaya, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang berujung petaka tragis dan juga menyedihkan. Pasalnya, seorang peserta panjat pinang tewas usai terjatuh dan tertimpa rekan setimnya. Korban bernama Mulyono, 43 tahun, warga setempat, berada di posisi kedua dari bawah, sempat pingsan usai timnya terjatuh dan juga menimpa tubuh korban. Korban yang pingsan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Alamedika Bumi Ayu, namun nyawa korban tak tertolong. Polisi yang mendapat laporan warga segera mendatangi lokasi kejadian guna penyelidikan lebih lanjut. Ketika korban akan berdiri, ternyata orang yang nomor satu yang di bawah tidak mampu atau tidak kuat kakinya, kemudian terjatuh semua. Terjadi melorot atau jatuh, sehingga korban jatuh dari ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Ketika korban jatuh, beruntun tertimpa oleh rekan-rekannya di atasnya. Atas insiden tersebut, pihak keluarga korban mengaku ikhlas dan juga menganggap kejadian yang menimpa korban adalah sebuah musibah. Pihak keluarga juga telah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut pihak manapun. Korban juga telah dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum desa setempat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu bagaimana kronologi atas kejadian tewasnya peserta panjat pinang ini? Kami sudah bergabung bersama dengan Bapak Ujang Muhaimin, Kepala Desa Terlaya, Brebes, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ujang. Oke, Pak Ujang, mohon maaf kami belum mendapat mendengar Pak Ujang. Mungkin bisa didekatkan mikrofonnya Pak Ujang? Oh ya. Oke. Pak Ujang, kronologi kejadian hingga akhirnya korban ini bisa jatuh tertimpa rekan-rekannya, itu seperti apa ya Pak? Posisi waktu itu kan kronologinya tanggal 16 itu kan ada inisiatif dari lingkungan RT 02 tanpa adanya sebuah kepanitiaan. Mereka mengadakan lomba panjat pinang di mana posisi almarhum Bapak Mulyono itu kan posisi yang kedua, jadi kedua, terus di atasnya lagi ada lagi. Jadi kebetulan mungkin yang paling bawah itu sudah nggak kuat sehingga lepas, terus Pak Mulyono jatuh tertimpa oleh yang lain yang di atasnya itu, ya gitu. Oke, seperti itu rupanya Pak ya. Pak, ini informasi yang kami dapatkan bahwa ketika menyelenggarakan agenda dari perayaan 17 Agustus tersebut itu tidak ada kepanitiaan begitu Pak. Itu memang benar seperti itu atau bagaimana Pak? Oh ya betul, itu inisiatif kan kami sudah terbentuk kepanitiaan tingkat desa dan juga tingkat dukuh. Pas malam pelaksanaan itu di luar agenda dari kepanitiaan itu dilaksanakan setelah pelaksanaan tingkat dukuh itu ada acara fashion show, sebagai Jepang, adakan sendiri gitu, bukan sendiri atas inisiatif daripada warga masyarakat itu sendiri. Pak Ujang, ini kan musibah yang tidak kita harapkan. Selanjutnya dari pihak keluarga sendiri akan seperti apa Pak? Apakah sudah mengikhlaskan? Kami dari awal sudah menghubungi pihak keluarga, hari Sabtu juga setelah adanya kabar meninggal dan juga jenazah itu kami sudah menghubungi keluarga, terutama pihak istrinya yang paling terdekat. Mereka sudah mengikhlaskan dan juga sudah membuat surat pernyataan bahwa tidak sudah mengikhlaskan, intinya seperti itu.
Baik. Pak Ujang Muhaimin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga di HUT RI ke depannya ini tidak ada terjadi lagi kejadian-kejadian tersebut ya, Ana ya. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Lomba Panjat Pinang dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini biasanya memperebutkan berbagai macam hadiah dari sepeda sampai peralatan elektronik. Nah, di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa, ada Lomba Panjat Pinang yang para pesertanya ini khusus para duda dan pemenangnya mendapatkan seorang janda muda. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, saya Celia Alexandra. Dan saya Natelita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Beginilah kemeriahan Lomba Panjat Pinang di Cianjur, Jawa Barat dalam rangka HUT ke-79 Indonesia. Uniknya, kali ini Lomba Panjat Pinang ini berbeda dengan yang lain. Warga di Kampung Lebur Tengah, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur Kota, menggelar Lomba Panjat Pinang yang para pesertanya khusus para duda dan juga hadiahnya mendapatkan seorang janda muda yang duduk di atas puncak pohon pinang dan juga hadiah sejumlah uang. Para duda ini berusaha untuk mendapatkan janda muda yang sebenarnya bukan perempuan sungguhan, namun seorang pria yang didandani oleh panitia seperti layaknya wanita cantik. Para peserta ini jatuh bangun saat berusaha mencapai puncak pohon pinang karena sulitnya menaiki pohon pinang yang sudah dilapisi oli dan juga mentega. Memperebutkan seorang cewek ya, khususnya buat duda ini, yang duda yang jomblo khususnya. Di sini ada ceweknya juga, mungkin itu diperebutkan oleh seorang duda gitu maksudnya ya. Itu orang itu mungkin simbol ya, mungkin itu semua cowok itu memperebutkan duniawi ya, duniawi. Kebetulan di wilayah kami banyak duda-duda yang jomblo gitu kan, mungkin ada ini seorang cewek yang ingin diperebutkan juga. Lomba Panjat Pinang hadiah janda muda ini merupakan simbol agar para duda tidak berputus asa untuk segera menikah kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan.